Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pemilihan calon majelis tahap pertama serta masa sanggah telah dilaksanakan dengan baik. Kami segenap panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat gereja POK Kanaan atas partisipasinya untuk menggunakan hak pilihnya pada tahap pertama dan memberikan respon positif pada saat masa sanggah. Dan pada kesempatan ini, kami panitia pemilihan penatua, diaken, majelis pertimbangan, dan badan pemeriksa perbendaharaan jemaat untuk mensosialisasikan pemilihan penatua dan diaken tahap kedua periode 2026 hingga 2030 Gereja POK Jemaat Kanaan. Adapun jadwal pelaksanaan tahap kedua pemilihan penatua dan diaken, yaitu yang pertama, sosialisasi pemilihan penatua dan diaken tahap kedua berlangsung pada tanggal 9 hingga 12 November 2025. Kemudian, yang kedua, pengantaran dan penjemputan surat suara berlangsung pada tanggal 13 hingga tanggal 20 November 2025. Yang ketiga, perhitungan surat suara tahap kedua yang bertempat di Gedung Gereja POK Jemaat Kanaan pada tanggal 22 November 2025. Yang keempat, pengumuman hasil perhitungan pada tanggal 23 November 2025. Dan yang terakhir, penetapan penatua dan diaken yaitu pada tanggal 30 November 2025. Kemudian adapun petunjuk pengisian surat suara pada tahap kedua yaitu jemaat memilih calon penatua dan diaken sesuai kebutuhan di sektor dan wilayah dengan jumlah kuota yang telah ditentukan. Sebelum mengisi surat suara, bacalah petunjuk pada kertas surat suara yang sudah dibagikan dan berdoalah sebelum memilih. Berikut pembagian sesuai kebutuhan penatua dan diaken di setiap sektor dan wilayah masing-masing. Untuk sektor 1 wilayah 1 sebanyak 3 penatua dan 2 diaken. Untuk sektor 1 wilayah 2 sebanyak 1 penatua dan 1 diaken. Untuk sektor 2 wilayah 1 sebanyak 2 penatua dan 2 diaken. Untuk sektor 2 wilayah 2 sebanyak 1 penatua dan 1 diaken. Untuk sektor 3 wilayah 1 sebanyak 1 penatua dan 1 diaken. Untuk sektor 3 wilayah 2 sebanyak 1 penatua dan 1 diaken. Untuk sektor 3 wilayah 3 sebanyak 1 penatua dan 1 diaken. Untuk sektor 4 wilayah 1 sebanyak 1 penatua dan 2 diaken. Untuk sektor 4 wilayah 2 sebanyak 1 penatua. Untuk sektor 4 wilayah 3 sebanyak 1 penatua dan 1 diaken. Untuk sektor 5 wilayah 1 sebanyak 1 penatua dan 1 diaken. Untuk sektor 5 wilayah 2 sebanyak 1 penatua dan 1 diaken. Untuk sektor 5 wilayah 3 sebanyak 1 penatua.
Untuk sektor 5 wilayah 4, sebanyak 2 penatua dan 1 diaken. Untuk sektor 5 wilayah 5, sebanyak 1 penatua. Berikut tata cara pengisian surat suara tahap kedua. Yang pertama, setiap pemilih akan memilih penatua dan diaken dari sektor 1 sampai dengan sektor 5 dengan cara melingkari nomor urut nama calon penatua dan diaken pada kertas suara di semua sektor dan wilayah. Yang kedua, centang pada kolom penatua dan diaken yang dipilih sesuai dengan jumlah kebutuhan penatua dan diaken pada setiap sektor dan wilayah. Sebagai contoh, kebutuhan untuk sektor A, wilayah A, yaitu sebanyak 2 penatua dan 2 diaken. Jadi, pemilih melingkari pada nomor urut calon sebanyak 4 nama calon. Kemudian, centang 2 nama pada kolom penatua dan centang 2 nama pada kolom diaken. Setelah selesai dipilih, perhatikan kembali nomor urut yang sudah dilingkari dan jumlah nama calon penatua dan diaken yang sudah dicentang. Jika terdapat jumlah calon yang dipilih melebihi daripada kota yang ditetapkan, maka dapat dikoreksi dengan cara memberikan 2 garis datar atau paraf atau tanda silang pada nomor urut nama calon yang sudah dilingkari. Setelah jemaat memilih calon penatua dan diaken, selanjutnya kertas suara dimasukkan kembali ke dalam amplop surat suara dalam keadaan disegel atau dapat dilem. Berikut surat suara sah dan tidak sah. Surat suara dinyatakan sah apabila melingkari nomor urut nama calon dan mencentang kurang atau sesuai dengan jumlah kota yang ditetapkan pada kolom penatua dan diaken. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila yang pertama melingkari nomor urut nama calon melebihi dari jumlah kota yang ditentukan. Yang kedua, mencentang di kolom penatua dan diaken melebihi dari jumlah kota yang ditentukan. Yang ketiga, melingkari nomor urut nama calon tetapi tidak mencentang pada kolom penatua dan diaken. Yang keempat, tidak melingkari nomor urut nama calon dan tidak mencentang di kolom penatua dan diaken. Kami menghimbau kepada seluruh jemaat gereja Pouk Kanaan untuk menggunakan hak suaranya dengan bijak pada pemilihan penatua dan diaken tahap kedua periode 2026 hingga 2030. Demikianlah sosialisasi pemilihan penatua dan diaken tahap kedua. Atas nama seluruh panitia, mengucapkan selamat memilih dan selamat mengikuti pemilihan penatua, diaken, majelis pertimbangan, dan badan pemeriksa perbendaharaan jemaat periode 2026 hingga 2030. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.